Salam sejahtera, salam mahasiswa. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 2. Kami dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika. Di sini kami akan membahas tugas besar kami dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai ketua Antoni Salim. Setelah itu ada Gali Dika Saputra, Rifda Mumtaz Audami, dan yang terakhir Aksan Taufik Ramadan. Sebelum kami mulai membahas tugas besar kami, berikut adalah pokok pembahasan. Yang pertama ada flowchart program, yang kedua ada fitur-fitur program yang tersedia, yang ketiga ada batasan program. Tentunya setiap program yang dibuat pasti belum sempurna, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada flowchart program. Berikut adalah flowchart program yang kami buat. Nah, ketika user mulai start di sini, user akan ditampilkan menu pilihan di mana ada 5 pilihan, yaitu ada pesan minuman, proses pesanan, melihat antrian, hapus semua antrian atau clear all, dan yang terakhir adalah keluar program. Nah, ketika user memilih pesan minuman, di situ langsung akan ditampilkan fungsi menu pesan minuman, mana itu menampilkan menu-menu minuman yang tersedia. Lalu di situ user akan menginputkan nama customer dan tempat makan customer di mana ada dine in dan take away. Setelah itu user akan menginputkan pesanan pilihan menu yang ada yang diinginkan oleh customer. Setelah itu user menginputkan customer ingin belanja berapa gitu. Nah, setelah itu akan ditotalkan harga belanjanya dan akan diprintkan antriannya dan dimasukkan ke dalam antrian. Setelah itu ada proses pesanan. Di situ akan menampilkan antrian berapa yang akan diproses. Di situ akan muncul nama pelanggannya, tempat makan pelanggannya, pesanannya apa saja, harga minumannya, jumlah pesanannya, dan total belanjaannya. Setelah itu di situ ada bayar, di mana user akan menginputkan uang customer. Jika nominalnya kurang, maka dia akan kembali dan mengulang kembali program tersebut sampai user menginputkan nominal yang benar, dan setelah benar akan dilanjutkan ke kembalian, lalu antrian akan kosong dan akan kembali lagi ke atas. Nah, jika user menginputkan lihat antrian, di situ akan memunculkan semua antrian yang sudah dimasukkan oleh user. Lalu setelah itu ada clear all, di mana user akan menghapus semua antrian yang ada pada daftar. Dan yang terakhir adalah keluar program, di mana user ingin mematikan program. Selanjutnya adalah fitur-fitur program, akan dijelaskan oleh teman saya, Rifda Mumtaz Audami. Yang pertama itu ada pesan minuman. Fitur ini berfungsi untuk memasukkan data pelanggan ke dalam antrian. Cara kerja fitur ini yaitu memeriksa data antrian menggunakan percabangan PIV. Lalu user perlu memasukkan pesanan minuman pelanggan sesuai nomor pada menu. Jika minuman tidak ada pada menu, maka tertampil, maaf, minuman tidak tersedia. Selanjutnya, user memasukkan jumlah minuman yang dipesan pelanggan. Lalu akan secara otomatis tertampil total bayar sesuai dengan harga dan jumlah minuman yang dipesan pelanggan. Dengan demikian, data sudah masuk ke dalam antrian dan pelanggan hanya perlu menunggu pesanan yang dibuat. Yang kedua itu ada proses pesanan. Fitur ini berfungsi untuk melakukan proses transaksi pada data pelanggan yang terdaftar pada antrian. Cara kerja fitur ini yaitu, pada awal fitur ini terdapat percabangan if else. Selanjutnya, bagian else akan menampilkan urutan pertama dari data antrian yang berisikan nama pelanggan, tempat, pesanan, harga, jumlah pesanan, dan harga total. Lalu terdapat output bayar yang setelahnya terdapat tempat untuk memasukkan jumlah bayar dan akan memunculkan output kembalian dan jumlah kembaliannya. Lalu yang ketiga itu ada lihat antrian. Fitur ini berfungsi untuk melihat data yang ada pada antrian. Cara kerjanya itu, yang pertama memeriksa data yang ada pada antrian dengan percabangan if else. Jika data kosong, maka akan ditampilkan output pesanan kosong. Dan jika terdapat data pada antrian, maka akan dilakukan perulangan dengan for untuk menampilkan semua data antrian sesuai urutan indeksnya. Yang keempat ada clear antrian.
Fitur ini berfungsi untuk menghapus semua data yang ada pada antrian. Cara kerja fitur ini yaitu dengan sintaks antrian depan sama dengan antrian belakang sama dengan 0. Dengan demikian, semua data yang ada pada antrian akan bernilai 0 atau akan kosong. Yang terakhir itu ada exit program. Fitur ini berfungsi untuk mengakhiri program jika user atau kasir dari Nexo telah menyelesaikan tugasnya. Cara kerja fitur ini dengan perulangan while yang kondisinya tidak boleh sama dengan angka 5, yang dimana merupakan nomor urutan fitur ini. Jika user atau kasir memasukkan angka 5, maka return 0 akan dieksekusi dan program akan diakhiri. Selanjutnya akan membahas program oleh Galih Dika. Lalu selanjutnya kita akan mempraktekkan sedikit fitur-fitur yang ada, fitur-fitur program yang tadi sudah dijelaskan oleh Rifda. Di sini kita lihat antriannya masih kosong. Jika kita ingin menambahkan data pelanggan pada antrian tersebut, maka kita perlu memasukkan angka 1, lalu kita enter saja. Nah, di sini itu terdapat menu-menu minumannya tuh, dari 1 sampai akhir. Tapi kita yang pertama itu harus menginputkan nama pelanggan dulu ya. Misalkan kasih nama Antoni. Lalu kita di sini disuruh menginputkan tempatnya tadi seperti yang sudah dijelaskan pada flowchart. Yang satu itu dine in, atau yang kedua itu take away. Misalkan kita ingin dine in. Lalu di sini kita memasukkan nama minuman tadi yang ada di dalam menu ya. Misalkan kita yang pertama saja nih, Mixio Ice Cream, urutannya nomor 1. Kita masukkan nomor 1. Lalu di sini kita inputkan jumlah pembelian, misalkan kita beli 2 nih. Nah, di sini nanti langsung tertampil ya total harga dari yang harga Mixio Ice Cream tadi. Bisa kita lihat harga Mixio Ice Cream itu 8.000. Tadi kita belinya 2 buah, jadi kita kalikan saja. 2 buah Mixio Ice Cream yang seharga 8.000 itu duanya harganya 16.000. Nah, ini tuh sudah masuk ke dalam antrean. Nah, nanti di menu itu tampilannya akan seperti ini. Antrean pertama itu nama pelanggannya Antoni, pesanannya Mixio Ice Cream, lalu tempat yang dipilih pelanggan itu dine in. Lalu misalkan kita ingin melihat antreannya dengan secara mendetail atau lebih jelas sedikit, kita tinggal masukkan angka 3 saja ya. Angka 3. Nanti di sini tertera tuh daftar pesanannya dari nomor antrian, nama, minuman, harga, jumlah, dan total harga dari dari total pesanannya itu ya. Lalu jika kita ingin memproses pesanannya tadi, kita tinggal pilih fitur nomor 2, yaitu proses pesanan. Kita coba ya. Di situ langsung tertampil ya, nama pelanggannya Tony, tempatnya dine in, pesanan Mixio Ice Cream. Di situ kita perlu memasukkan jumlah jumlah bayarnya ya. Misalkan kita masukkan nominal ya. Waduh, uangnya tidak cukup tuh, maaf, uang tidak cukup. Maka kita akan dikembalikan ke antrean. Maksud saya menu awal tadi ya. Jika kita ingin dalam prosesnya, maka kita perlu memasukkan angka 2 lagi, proses pesanan. Lalu kita masukkan nominal yang tepat atau lebih ya. Langsung masukkan 2.000. Nah, di sini sudah dihitung ya, harga totalnya 16.000, terus kita bayar 20.000, maka kembaliannya 4.000. Setelah kita selesai proses pembayarannya itu, maka antrian tadi akan dikeluarkan. Terus nama pelanggannya pun ditampilkan di sini ya, pesanan kosong tuh. Maka kita akan dilemparkan ke menu utama lagi dan antriannya juga menjadi kosong karena yang
antrian tadi sudah kita proses ya. Nah, yang clear antrian ini kita perlu memasukkan data. Misalkan kita masukin data lagi nih, namanya Agus gitu ya. Dan ini satu kita asal saja ya. Kita masukin banyak data nih. Ini Agus. Misalkan kita memilih fitur nomor 4 yaitu clear antrian nih, maka semua data yang ada di dalam antrian tadi akan menjadi kosong, atau sebut saja kita clear ya, tadi clear all kalau dalam proses. Lalu misalkan kita sudah menyelesaikan atau sudah tidak ada antrian lagi, misalkan kita ingin keluar nih, wah capek nih gitu, kita tinggal exit program saja, yaitu dengan tekan atau memasukkan nomor 5. Nah, kita enter. Nah, di sini ada dosen pengampunnya yaitu Bu Bias Yulisa Gini, Eskom Mkom. Nah, di sini ada kredit ya, kreditnya itu anggota kelompok kami yang tadi pada awal tadi sudah dipresentasikan, lalu di sini ada exit program. Nah, programnya sudah selesai. Namun dalam program yang tadi masih ada batasan-batasannya ya. Lalu selanjutnya batas program. Program yang tadi saya jelaskan tidak menghindari dari keterbatasan yang ada ya. Jadi misalkan di sini itu setiap program pasti memiliki suatu batasan atau kekurangan. Contohnya pada program yang tadi saya jelaskan, berikut batasan dan kekurangan yang ada pada program kami. Yang pertama yaitu tidak bisa memesan lebih dari satu jenis minuman. Seperti tadi yang sudah saya praktekkan, di situ hanya bisa memasukkan itu ya, satu jenis minuman. Di sini penjelasannya ketika pelanggan ingin memesan, maka pelanggan hanya dapat memesan satu jenis minuman saja, tetapi pelanggan dapat memesan jumlah minuman sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pelanggan itu hanya dapat memesan satu jenis minuman, misalkan mixu ice cream, hanya mixu ice cream, tapi jumlahnya bisa 2, bisa 3, bisa sampai 10. Lalu yang kedua, tidak bisa membuat 10 pesan dalam antrian. Jadi pada program kami itu kami memberi batasan pada jumlah antriannya. Antrian pada program itu hanya dapat menyimpan 10 data pesanan pelanggan, karena pada program hanya diatur maksimal data hanya 10. Yang selanjutnya itu akan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara Aksan. Kesimpulan, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan program ini dapat membantu mengatur sistem antrian dan transaksi pada toko mixu. Dengan adanya sistem transaksi tersebut, laporan keuangan, pembelian es krim atau minuman mixu akan tersusun dengan rapi di dalam sistem keuangan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar ya. Salam sejahtera, salam mahasiswa. Itu ada input beli di mana customer membayar uang dengan benar. Lalu setelah itu akan total. Enggak, maaf. Input beli itu input jumlah itunya, jumlah minumannya. Oh, bukan ini ya, bayar ya? Bukan. Sebelumnya kami akan perkenalkan dulu kelompok kami. Ulang, gue lupa. Oke, nggak apa-apa. Ulang. Kita tadi belum ngejelasin sih juga ya, belum ngejelasin prodi sama dari. Salam sejahtera, salam mahasiswa. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 2. Kami dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Informatika. Fakultas apa sih kita?
Fakultas Teknik Informatika. Iya. Oh, dua-duanya teknik informatika ya? Fakultas